Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mikimo 24 dan Senara Chan sebagai pengisi suara, episode 119, TSYK 117. Selamat mendengarkan semuanya. Duduk di kursi roda yang dikenakan Daniel, Alicia yang bisa pasrah menerima perintah tuan suaminya yang membuat dirinya merasa orang pesakitan. Apa si tuan suami tak bisa melihat jika dirinya sudah pulih sepenuhnya? Kenapa malah memunculkan drama kursi roda segala? Perhatian berlebihan, batin dan fisiknya sudah tak berban lagi saat ia berhasil membuat Dinata bungkam 1000 bahasa di ruang rawat pria yang harusnya dia panggil ayah, bukan tuan, yang selama ini ia sematkan untuk pria tua itu. Alicia memilih menundukkan telinga kala Dinata memanggilnya dengan lirih dan nada memohon saat Daniel mendorong kursi rodanya keluar dari ruang rawat pria itu. Baginya, hubungannya dengan Dinata berakhir saat ia meneteskan darahnya di depan mata Dinata kemarin sore. Jangan salahkan ia jika memiliki hati yang keras, sebab ia tak pernah diajari arti cinta dan kasih sayangnya sebenarnya. Ia hanya seorang anak yang selalu mengharap perhatian dan pengakuan, namun tak pernah ia dapat sampai di mana hati dan pikirannya benar-benar lelah. Dan kenapa baru sekarang? Bahkan harapan itu adalah hal yang paling dibencinya saat ini. Ia menyesal pernah berharap pada seorang ayah seperti Nata. Dengan hati-hati, si tuan suami mendorong kursi rodanya keluar lift di lobi rumah sakit, di mana sudah ada beberapa pengawal yang menunggu mereka, yang langsung mengawal tuan dan nyonya muda menuju mobil. Namun fokus wanita hamil itu tertuju pada Pasutri yang tak sengaja netranya tangkap, berada tak jauh dari jaraknya. Pasutri itu terlihat bahagia dengan selembar foto di tangan si wanita. Hingga mendekat di ambang pintu, kepala Alicia masih menoleh ke samping. Daniel yang menyadari mengikuti arah pandang sang istri. Mengerutkan kening, Daniel kembali menunduk melihat istrinya yang tangannya mengelus perutnya. Laparkah? Kembali, Daniel melihat ke arah pasangan Pasutri muda yang ternyata sedang tersenyum bahagia melihat foto Wesi di tangan mereka. Dasar suami laknat. Kutuk Daniel pada dirinya sendiri. Istrinya pasti mau memeriksa keadaan bayinya, namun Daniel malah membentaknya tadi. Sial, umpatnya. Kembali ditunjukkan untuk dirinya yang tak pernah peka akan kemauan istrinya. Ya, istrinya pasti mau mengatakan ini tadi. Hanya saja Daniel keburu emosi karena tak suka dengan nada gugup Alicia. Loh, Tuan, kok berputar? Panik Alicia karena kursi roda tiba-tiba berbalik arah. Ruang dokter kandungan, titah Daniel, yang langsung diindahkan oleh salah satu pengawal untuk bertanya pada resepsionis. Sebelah sini tuan, ucap si pengawal menunjukkan jalan. Daniel langsung melangkah lebar. Ia tak perlu repot-repot mengambil antrian dan menunggu. Semua terima beres karena kemahiran para pengawalnya. Bahkan sedikit kejam karena pasien yang baru saja masuk harus keluar demi mendahulukan si tuan muda yang berkuasa itu. Nah, ini bayi kalian, ucap si dokter wanita menunjuk pada layar monitor sementara tangannya menggerak-gerakkan alat USG di perut Alicia yang sudah diolesi gel. Terharu bisa melihat makhluk kecil itu untuk pertama kalinya, membuat sudut mata Alicia berair, namun tak jua melunturkan senyumnya. Rasa haru itu menular pada sosok pria yang sedari tadi menggenggam tangan sang istri. Meski bagi Daniel sudah yang kedua kalinya ia melihat calon bayinya di layar, tetap membuatnya menatap haru pada gambar separuh dirinya di layar monitor. Terbayang sudah rasa rindunya pada sang jabang bayi setelah pertama kali melihatnya di Amerika sekitar 2 bulan yang lalu. Dulu, janin itu masih sekecil biji wijen, namun kini sudah mulai tumbuh meski belum menyerupai bentuk bayi. Semua sehat, mau dicetak, tawar sang dokter. Anggukan antusias dari Alicia membuat dokter tersenyum. Sudah berapa usianya dok? Tanya Alicia menatap penuh minat foto USG. Sekarang mereka sudah duduk depan meja dokter untuk memberi resep vitamin pada Alicia. Klek. Daniel terhenyak, menelan ludah keluh mendengar pertanyaan istrinya. Tapi istrinya menerima kehamilannya bukan? Jadi mengatakan yang sebenarnya dan tak ada lagi yang ditutupi adalah momen yang tepat untuk saat ini. Akhir trimester pertama, itu artinya usianya sudah menjelang 3 bulan. Jelas dokter seramah mungkin. Kenapa jantung Alicia berdetak cepat? 3 bulan. Anggukan disertai senyuman dari dokter berhasil membuat air mata Alicia luruh. Wah! Pecah sudah tangisan bumil itu. Darah, hei! Daniel langsung memeluk istrinya. Tuan, ini bukan anak tuan.
ucap Alicia di sela-sela tangisnya. Jelas ini bukan anak Daniel, karena ia ingat betul kapan pertama kali ia menyerahkan dirinya pada suami yang mengaku sudah mencintainya itu. Hah? Tatapan Daniel dan dokter bertemu, kebingungan dengan maksud sang wanita hamil. Kita melakukannya belum 2 bulan ini, tapi kenapa dia sudah berumur 3 bulan? Jelas Alicia setelah mengurai pelukan Daniel, matanya masih dialiri air menatap tuan suaminya. Daniel gelagapan merutuki mulut ceplos istrinya. Bahkan tatapan aneh dokter yang menangani Alicia ditunjukkan pada pasutri penguasa terkenal itu bergantian. Pengusiran dengan kode mata Daniel diindahkan segera oleh sang dokter, meski merasa tak sopan karena diusir oleh ruangannya sendiri. Tapi siapalah ia jika berharap dengan penanam saham terbesar di tempatnya bekerja. Dokter wanita parubaya yang masih memiliki puluhan pasien mengantri untuk konsul itu mau tak mau keluar dari ruangannya. Sementara Daniel sibuk merangkai kalimat penjelasan untuk istrinya sudah sesepukan karena salah paham. Tuan, apa aku ini punya suami lain? Pertanyaan itu tentu Alicia kaitkan dengan beberapa kali ia telah dijual, namun selalu saja gagal. Tapi tak menutup kemungkinan ada yang berhasil, sebab ia beberapa kali menemukan dirinya terbangun sudah berada dalam kamar pembantu di mansion Dinata, dan tak mengingat kejadian apa yang terjadi sebelumnya. Jika penjualan itu melibatkan Maria, pasti dirinya selalu saja mendapat dirinya sudah berada di ranjang kapuk di kamar pembantu setelah mengalami tak sadar diri. Jadi siapa ayah dari bayiku? Lanjut Alicia mulai melantur. Akulah, seru Daniel menghela nafas panjang. Daniel perlu mencuci otak istrinya. Usia pernikahan kita sudah berapa bulan? 7 bulan. Usia kandunganmu berapa bulan? 3 bulan kan kata dokter tadi. Jadi menurutmu, tapi kan Tuan dan saya baru. Siapa yang berani menyentuhmu di saat kamu adalah milikku? Tanya Daniel mulai geram. Alicia memutar bola mata berpikir. Astaga Tuan, teriak Alicia. Daniel menaikkan kedua alisnya. Maria, dia pernah menjualku 3 bulan yang lalu saat Tuan tugas keluar kota. Cicitnya, Alicia bahkan tak segan memanggil langsung nama Maria yang dulunya selalu dipanggilnya dengan sebutan Nyonya. Ya aku tahu, Daniel tentu tahu sebab berkat campur tangan Maria hingga Daniel bisa jadi budak seks Alicia hari itu. Tapi kan kata Tuan hari itu saya diselamatkan Ali, terus terjatuh di jurang sampai hampir seluruh tubuh saya merah-merah dan tak sadarkan diri selama 2 hari kan. Ingat Alicia pada pagi di mana ia pertama kali menempati dirinya terbangun di atas ranjang tuan suaminya. Daniel membiarkan istrinya sibuk melayang di hari itu, hingga isakan kembali terdengar dari bibir Alicia. Lalu aku hamil anak siapa? Waktu itu, di ruangan tuan, saya tidak melihat adanya bercak darah. Itu berarti saya sudah tidak perawan saat tuan menyentuhku. Kamu pikir saya sudi sama bekas orang? Balas Daniel jengah. Tapi kenapa tuan tetap menyentuhku padahal... Lumatan singkat membuat Alicia terdiam, menggenggam kedua tangan istrinya. Daniel mulai mengulurkan cerita yang sesungguhnya. Kamu memang pernah diculik wanita iblis 3 bulan yang lalu saat tahu ke Makassar hari itu, dan dia memberimu obat perangsang karena menginginkan kamu melayani pria yang telah memberimu. Tapi beruntung Ali melihat itu dan menyelamatkanmu. Lalu dia menghubungiku dan aku datang sebelum semuanya terlambat. Dan ya, kamu merenggut keperjakaanku. Kamu dengan ganasnya memperkosaku hingga benihku tertanam kuat di rahimmu. Ucap Daniel menatap bola mata istrinya hangat. Genggaman tangannya mengerat, guna menyalurkan rasa bersalah pada diri Daniel. Kamu sudah tak perawan saat kita melakukannya di kamar ruangan kerja 2 bulan yang lalu, karena memang kamu sudah memberikannya padaku. Lanjut Daniel santai. Jadi bekas merah-merah itu bekas bibir Tuan. Tebak Alicia mengingat kejadian dirinya hari itu. Wah, dasar Tuan mesum ganas, teriak Alicia. Dia lupa sama bekas bibir di tubuhku, bahkan bibirnya lebih ganas dari bibirku. Umam Daniel kemudian membungkam bibir Alicia dengan bibirnya agar wanitanya berhenti berulah. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.